Kita lanjut bahas PTT Akasarapi episode 689. Oke, lang gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini, Fang Yanghao telah menggunakan teknik tingkat tinggi yang berbentuk pohon dewa untuk melindungi tubuhnya dari serangan makhluk-makhluk seperti serangga, tikus, ular, dan juga yang lain-lain yang telah diluncurkan oleh Ratu Laba-Laba Jahat. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Fang Yanghao membuat Ratu Laba-Laba Jahat hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, apakah menurutmu teknik abadi tingkat atas seperti itu cukup untuk melindungi dirimu dari seranganku? Dan akhirnya tikus, serangga, ular, serta yang lainnya kali ini telah menggerogoti pohon dewa dan membuatnya memiliki sebuah lubang yang sangat besar. Tidak butuh waktu yang lama, makhluk-makhluk itu pun segera masuk ke dalam lubang dan kemudian menggerogoti tubuh dari seorang Fang Yanghao. Hal seperti ini telah membuat dirinya berteriak dengan cara yang cukup menyakitkan. Mendengarkan teriakan yang cukup menyayat hati seperti itu membuat Yan Luo, Xiaomu, dan juga yang lainnya merasa tidak tega. Namun untuk saat ini mereka juga tidak bisa melakukan apapun karena tubuhnya telah terkurung oleh energi yang telah diciptakan Ratu Laba-Laba Jahat. Sementara sang ratu sendiri pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, nyalimu benar-benar besar. Tapi sayang sekali, ratu ini tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Sang ratu pun kemudian melambaikan tangannya dan pada saat ini serangga-serangga, ular, tikus, serta yang lainnya yang telah menyerang tubuh dari seorang Fang Yanghao berubah menjadi asap hitam dan kemudian hal itu merasuk ke dalam tubuhnya. Fang Yanghao menjadi semakin berteriak kesakitan. Dalam hal ini, mendengarkan teriakan seperti itu membuat Yan Luo tiba-tiba saja berteriak, Fang Yanghao, cepat pergi, kau tidak perlu bertahan melawan serangan seperti itu. Namun teriakan dari seorang Yan Luo tidak direspon oleh seorang Fang Yanghao. Dan hal seperti itu membuat Yan Luo, Xiao Yuan, Xiaomu ketiganya hanya saling memandang dan kemudian mereka mengatakan sial. Detik berikutnya, pohon dewa yang telah melindungi tubuh dari seorang Fang Yanghao ini telah runtuh dalam seketika. Dan kemudian sosok Fang Yanghao pun kali ini kembali terlihat. Tapi perbedaan, di seluruh tubuhnya telah memiliki garis-garis hitam. Detik berikutnya Fang Yanghao memberikan hormat pada Ratu Laba-Laba Jahat sambil berkata, salam Ratu. Xiaomu ketika menyaksikan hal seperti ini langsung menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, sebenarnya Fang Yanghao telah berhasil dikendalikan. Sementara Ratu Laba-Laba Jahat kembali mengatakan, Fang Yanghao, aku serahkan kelompok-kelompok semut ini kepada dirimu. Setelah mengatakan hal seperti itu, sang Ratu Laba-Laba Jahat hanya tersenyum. Sementara Fang Yanghao menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baik ratuku. Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari seorang Fang Yanghao melihat pada Xiaomu, Yan Luo, dan juga Xiao Yuan. Lalu energi hitam ini telah melonjak dari dalam tubuhnya. Pada awalnya, kekuatan Fang Yanghao ini hanya berada di level reinkarnasi ketiga. Tapi setelah dia dirasuki dan juga dikendalikan dengan kekuatan roh jahat asing, saat ini telah melambung dan mencapai puncak reinkarnasi keempat. Kita berpindah ke tempat tadi Xiaoyan berada. Kali ini ketiganya ketika sedang menuju markas utama dari domain pemakan jiwa ini tidaklah mulus karena mereka telah bertemu dengan banyak monster yang kuat sepanjang perjalanan. Agar tidak menarik perhatian dari pasukan roh jahat asing, Xiaoyan dan juga dua yang lainnya kali ini hanya bisa menghancurkan monster-monster ini dengan cara yang cukup hati-hati. Dan itu benar-benar membuang waktu bagi mereka bertiga. Detik berikutnya Xiaoyan melihat pada Mu Yingying dan juga Yun Yun sambil berkata, ayo kita harus segera percepat perjalanan ini. Namun pandangan mata dari Mu Yingying melihat ke arah depan sana dan kemudian dia telah melihat sosok orang yang telah melarikan diri. Lalu dia pun mengatakan, Xiaoyan, coba lihat, itu sepertinya ada sosok orang yang sedang melarikan diri dengan cepat. Xiaoyan kemudian berkata, ayo kita lihat lebih dekat siapa sebenarnya yang sedang melarikan diri tersebut. Pada akhirnya mereka bertiga melesat untuk mendekati sosok yang sedang melarikan diri itu. Di sisi lain, orang yang sedang melarikan diri pada saat ini telah dikejar oleh pasukan ras jahat dan kemudian
Sosok berjubah hitam yang merupakan ras jahat tersebut tiba-tiba saja berteriak, "Kaisar Darah Naga, kau sebenarnya masih bertingkah seperti itu ketika dirimu menghadapi kematian. Sudahlah, kau tunduk saja pada kita dan kau tidak akan mati. Namun jika kau tidak mau tunduk, mungkin hari ini juga kau akan tewas di tangan kita." Sosok itu pun pada saat ini segera mengatakan, "Tunduk pada kalian, mimpi saja. Lebih baik aku mati daripada harus tunduk dengan orang jahat sepertimu." Sosok berjubah hitam yang sedang melakukan pengejaran tiba-tiba sudah berkata, "Baiklah jika begitu, rasakanlah kematian." Sosok berjubah hitam ini langsung mengeluarkan kekuatan yang berwarna hitam pekat dan memberikan serangan pada orang yang sedang melarikan diri tersebut. Namun detik berikutnya, pum, biar sebuah kekuatan api oranye emas menabrak kekuatan hitam itu dan menghancurkannya dalam seketika. Dan kali ini api oranye emas juga masih meluncur lalu menghantam sosok berjubah hitam dan membakarnya. Tidak butuh waktu yang lama, sosok itu pun segera lenyap menjadi debu. Pandangan mata dari Soyen kemudian melihat pada siapa yang telah melarikan diri, dan dia pun kali ini dengan raut wajah penuh keterkejutan dia berkata, "Sebenarnya kau adalah senior Kaisar Darah Naga." Sang Kaisar Darah Naga melihat pada Soyen dengan raut wajah yang tidak percaya, dan kemudian dia mengatakan, Soyen, ternyata ini adalah kau. Soyen, cepat, kita harus segera pergi dari dalam tempat ini. Masalah yang berada di markas dari domain pemakan jiwa ini sangatlah besar. Dan kali ini, markas utama sebenarnya telah diduduki oleh pasukan ras jahat asing. Beberapa tokoh yang berada di dalamnya juga telah dikendalikan, dan kali ini telah menjadi bagian dari ras jahat asing tersebut. Soyen menggelengkan kepalanya, kemudian dia mengatakan, "Senior, bawa aku ke dalam markas utama. Kali ini, mereka para ras jahat asing harus membayar harga yang mahal karena telah mengobrak-abrik domain pemakan jiwa. Dan mereka harus membayar dengan nyawa." Kaisar Darah Naga menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Tapi Soyen, masalah ini benar-benar genting dan aku tidak ingin membiarkanmu mati dengan cara yang sia-sia." Setelah mengatakan hal seperti ini, Kaisar Darah Naga merobek lengannya dan kemudian sebuah darah berwarna emas ini telah muncul dari dalam lengan tersebut, dan hal seperti ini memancarkan aura yang sangat menakutkan. Kaisar Darah Naga pun mengulurkan telapak tangannya ke arah Soyen sambil mengatakan, "Soyen, ini adalah sesuatu yang telah diminta oleh Yang Mulia Raja Naga Emas supaya aku berikan pada dirimu. Hal ini sangat penting, dan pada awalnya aku berasal dari klan naga, telah diperintahkan untuk mencari dirimu. Namun tidak disangka bahwa aku telah dicegat oleh ras jahat asing dan kemudian terpaksa masuk ke dalam dunia hantu untuk bersembunyi. Tapi ternyata tempat ini juga telah dikuasai oleh ras jahat asing." Soyen pun segera menerima darah emas yang berada di telapak tangan dari Kaisar Darah Naga tersebut, dan kemudian darah yang berwarna emas ini telah memberikan tekanan yang luar biasa hingga membuat kekuatan Raja Naga Baxia yang berada di dalam tubuh Soyen menjadi sunyi seolah-olah sangat ketakutan. Detik berikutnya, ada aura naga yang berwarna emas telah muncul dari dalam darah berwarna emas di telapak tangan Soyen itu. Jelas ini adalah esensi darah dari Raja Naga Emas, dan hal itu memiliki kekuatan ilahi yang tidak terbatas. Bahkan saat ini, aura dari transformasi Dewa Naga di dalam tubuh Soyen juga tampak telah terdiam di hadapan aura naga yang berwarna emas dari darah emas ini. Selain itu, darah iblis yang berada di dalam tubuh Soyen juga menjadi lebih tenang, tidak seperti biasanya. Seolah-olah hal itu juga sangat ketakutan dengan aura dari naga emas. Soyen pun segera menyimpan darah emas itu ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian dia melihat kekhawatiran di raut wajah dari Kaisar Darah Naga sambil berkata, "Kekuatanku saat ini sudah cukup untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi, senior. Ayo, segera pimpin jalannya." Soyen tahu bahwa tujuan dari Raja Naga Emas memberikan darah emas ini pada dirinya adalah untuk melatih transformasi Dewa Naga hingga level yang paling tinggi. Semakin baik kualitas darah naga yang dimiliki, maka semakin mengerikan transformasi Dewa Naga di dalam tubuh dari Soyen. Apalagi Soyen saat ini sudah memiliki api suci peringkat ketiga, maka dari itu kekuatannya akan sangat mengerikan. Kaisar Darah Naga sambil melihat pada Soyen, dia kemudian menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, jika begitu ayo,
ikutlah bersama dengan diriku. Setelah mengatakan hal seperti itu, Kaisar Darah Naga pun segera memimpin jalan dan kemudian diikuti oleh kelompok dari Xiaoyan. Dalam sekejap mata, mereka telah tiba di bagian luar dari markas utama domain pemakan jiwa ini. Pandangan mata dari Xiaoyan melihat ke markas utama itu dan dia telah menemukan energi-energi hitam yang tidak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana. Hal itu telah membuat Xiaoyan mengatakan sebenarnya tempat ini memang telah dikuasai oleh ras jahat. Dan Xiaoyan untuk saat ini juga telah mendapatkan sebuah penglihatan bahwa di dalam istana telah terjadi pertempuran yang cukup mengerikan. Tidak lama kemudian, Kaisar Darah Naga mengajak Xiaoyan melewati pintu gerbang yang besar. Dan kemudian mereka berempat telah menemukan bahwa sebenarnya di dalam tempat ini sudah dipenuhi oleh sarang laba-laba yang sangat banyak. Kaisar Darah Naga menunjuk pada tempat yang berada jauh di depan sana sambil berkata, Xiaoyan, tempat itu adalah aula utama dari istana ini. Ketika aku pergi untuk mengawal darah naga emas yang aku berikan pada dirimu, pada saat itu Fang Yang Hao, pemimpin domain pemakan jiwa yang baru, telah memberikanku jimat pemakan jiwa agar aku bisa menghindari aura dari ras jahat yang sangat ganas ini. Tanpa hal itu, aku tidak akan pernah bisa melarikan diri dengan mudah. Xiaoyan ketika mendengarkan hal seperti itu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya mereka pun kembali berjalan untuk menyusuri tempat ini demi menuju aula utama. Pandangan mata dari keempatnya menjadi sangat waspada. Dan kemudian mereka tidak menemukan satupun makhluk di dalam tempat ini. Yang ada hanyalah jaring laba-laba yang bertebaran di mana-mana. Pada akhirnya mereka berempat telah tiba di aula utama dari istana domain pemakan jiwa ini. Dan kemudian di bagian atas dari tempat ini ada sarang laba-laba yang sangat besar. Lalu kepompong-kepompong putih telah menempel pada sarang laba-laba tersebut. Ketika menyaksikan hal seperti ini, pandangan mata dari Kaisar Darah Naga telah berubah drastis. Dan kemudian dia segera berkata, kenapa tempat ini tidak ada siapapun? Lalu di manakah Fang Yang Hao, Xiao Yuan, dan juga yang lainnya? Pandangan mata dari Xiaoyan melihat pada kepompong yang berada di atas sana dan kemudian dia berkata, di dalam kepompong itu aku bisa merasakan adanya aura kehidupan. Sepertinya yang berada di dalam kepompong adalah manusia yang telah dililit oleh ras jahat yang telah menyerang ke dalam tempat ini. Selanjutnya Xiaoyan segera menyipitkan matanya dan kemudian dia mengatakan, aku tahu bahwa kau berada di dalam tempat ini. Kenapa harus bersembunyi? Keluarlah. Baru saja Xiaoyan mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba dari sebuah tempat yang cukup gelap di dalam ruangan ini telah muncul seorang wanita yang tidak lain merupakan Ratu Laba-Laba Jahat. Pandangan matanya cukup terkejut ketika melihat siapa yang telah datang ke dalam tempat ini dan kemudian membuatnya segera mengatakan, tidak kusangka bahwa ternyata yang datang ke sini adalah Xiaoyan. Pandangan mata dari Xiaoyan melihat acuh tidak acuh pada Ratu Laba-Laba Jahat dan kemudian dia mengatakan, hanya setengah dewa jahat berani mencaplok domain pemakan jiwa. Apakah kau adalah orang yang tidak tahu diri? Ratu Laba-Laba Jahat sedikit tersenyum dan kemudian dia mengatakan, hahaha, Xiaoyan, berani-beraninya kau mengatakan hal seperti itu pada diriku. Apakah kau pikir kau adalah tuan pemakan jiwa? Sungguh menarik, keberanianmu benar-benar menyenangkan. Xiaoyan kemudian kembali berkata pada Ratu Laba-Laba Jahat, sebenarnya orang yang berada di dalam tempat ini kau kemanakan? Ratu Laba-Laba Jahat kemudian menimpali, Xiaoyan, aku tidak mengusir mereka semuanya. Lihatlah, mereka semua berada di sisimu saat ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, Ratu Laba-Laba Jahat menepuk telapak tangannya dan kemudian energi yang berwarna hitam telah melesat kemana-mana dan hal itu telah menjatuhkan kepompong-kepompong yang berada di jaring laba-laba yang telah dia buat. Pada akhirnya, kepompong itu pun terbuka dan kemudian saat ini 7 orang telah keluar dari masing-masing kepompong. Xiaoyan ketika menyaksikan hal seperti itu, raut wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemudian dia mengatakan sebenarnya itu adalah 5 Yama dari 10 kuil Yama Clan Xiao dan juga senior Fang Yang Hao serta
senior Xiaomu, Yun Yun, dan juga Mu Yingying hanya saling pandang satu sama lain. Dan kemudian mereka berdua mengerutkan keningnya, lalu berkata pada Xiaoyan, berhati-hatilah, aura dari mereka bertujuh tampaknya tidak beres. Yun Yun kemudian berkata, Xiaoyan, kau jangan pergi ke sana. Ini sepertinya adalah konspirasi yang telah diciptakan oleh Ratu Laba-Laba jahat itu. Karena aura yang berada di dalam tubuh mereka bukan seperti aura orang pada umumnya. Sementara Xiaomu pada saat ini pandangan matanya melihat ke arah Xiaoyan dan kemudian dia mengulurkan tangannya sambil mengatakan, Xiaoyan, kemarilah, apakah kau tidak ingin memeluk seniormu ini? Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaomu membuat raut wajah Xiaoyan seolah-olah terhipnotis dan kemudian dia menjadi linglung. Xiaoyan pun kali ini secara perlahan berjalan dengan lembut untuk mendekat kepada seorang Xiaomu. Di sisi lain Mu Yingying dan juga Yun Yun ketika menyaksikan hal seperti ini, mereka hanya bisa mengepalkan tinjunya sambil berkata, sial, ini benar-benar merepotkan. Detik berikutnya, semburan energi api suci telah dikeluarkan dari dalam tubuh mereka karena kedua wanita ini telah bersiap dan juga waspada. Dan benar saja, apa yang ditakutkan oleh keduanya kali ini benar-benar terjadi. Ketika tubuh dari Xiaoyan sudah mendekat pada Xiaomu, kali ini ketujuh orang langsung mengangkat telapak tangan dan kemudian energi hitam yang sangat luar biasa langsung meluncur ke arah Xiaoyan untuk memberikan serangan. Pada akhirnya Yun Yun bersama dengan Mu Yingying melemparkan kekuatan api itu dan berubah menjadi perisai api lalu melindungi tubuh dari Xiaoyan dari serangan energi hitam yang sangat jahat tersebut. Dan kemudian dar, ledakan pun telah terjadi di dalam tempat ini. Xiaoyan kembali tersadar dari linglungnya dan kemudian dia menatap tajam pada 7 orang yang berada di hadapannya, yaitu Xiaomu, Xiao Yuan, Fang Yanghao, dan juga 4 orang lainnya yang merupakan 4 Yama dari kuil Yama Clan Xiao. Xiaoyan kemudian mengeluarkan aura api dari dalam tubuhnya. Ketika menyaksikan hal seperti ini, Ratu Laba-Laba jahat sedikit tersenyum dan kemudian dia menatap Xiaoyan sambil berkata, Xiaoyan, apakah kau benar-benar akan melawan mereka? Apakah dirimu tidak ingat bahwa mereka semua adalah saudara dan juga teman-temanmu yang merupakan para Yama dari Aula Yama, penjaga Clan Xiao? Xiaoyan pun ketika mendengarkan hal seperti ini hanya bisa menggertakkan giginya dan kemudian dia berkata, para senior, mohon maaf, aku terpaksa melakukan hal ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, Xiaoyan telah mengeluarkan kekuatan jiwa yang luar biasa. Dan sekarang kekuatan jiwa itu telah mengikat tubuh dari mereka bertujuh, sehingga ketujuhnya tidak bisa melepaskan diri dari ikatan kekuatan jiwa milik Xiaoyan. Dengan ikatan dan juga perlindungan kekuatan jiwa dari seorang Xiaoyan, maka ras jahat tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka bertujuh kembali. Dan kali ini Xiaoyan pandangan matanya melihat pada Ratu Laba-Laba jahat sambil berkata, urusan dengan para seniorku sudah selesai dan kali ini sudah saatnya aku berurusan dengan dirimu. Dunia 1000 besar dan juga ras jahat asing telah memiliki dendam yang sangat besar. Apalagi saat ini kau telah mengobrak-abrik domain pemakan jiwa. Apakah kau pikir aku Xiaoyan akan tinggal diam? Aura yang sangat menakutkan telah keluar dari dalam tubuh Xiaoyan dan kemudian hal itu telah memancarkan sebuah energi yang sangat mengerikan seolah-olah Xiaoyan bagaikan singa yang sedang marah. Melihat kemarahan dari seorang Xiaoyan membuat Ratu Laba-Laba jahat tidak takut sama sekali. Malahan dia sedikit tersenyum dengan ejekan dan kemudian Ratu Laba-Laba jahat pun berkata, memang seperti apa yang diharapkan dari pemimpin wilayah api yang tidak berujung. Aku memang tidak bisa menyembunyikan tipuan apapun dari pandangan matamu. Tapi Xiaoyan, izinkan aku memberitahukan pada dirimu sesuatu yang cukup penting terlebih dahulu. Para seniormu itu hanya memiliki waktu 1 hari, dan setelah 1 hari, jiwa serta kekuatan inkarnasi dan juga yang lainnya di dalam tubuh mereka akan tertelan habis. Bahkan jika di dalam tempat ini ada orang yang berada
di reinkarnasi ketujuh, orang itu tetap tidak akan bisa melakukan apapun. Dan pada saat itu, 7 seniormu ini akan sepenuhnya menjadi anggota dari ras jahat asing yang paling setia. Alasan kenapa Ratu Laba-Laba Jahat mengatakan hal seperti ini karena dia mencoba memprovokasi seorang Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak peduli dengan apa yang dikatakan Ratu Laba-Laba Jahat ini dan kemudian diam nimpali. Harus kuakui, kau adalah setengah dewa jahat yang paling berani yang pernah aku temui sejak diriku naik level menjadi reinkarnasi kelima. Kekuatanmu yang berada di puncak reinkarnasi kelima memang cukup tirani, tapi hal itu tidak akan berguna di hadapan diriku yang memiliki kekuatan api suci. Setelah mengatakan hal seperti ini, kekuatan api yang berwarna oranye emas telah dilepaskan dari dalam tubuh Xiaoyan dan kemudian membentuk sebuah lingkaran cahaya yang berwarna oranye emas lalu menyebar di dalam tempat ini dan kemudian merubahnya menjadi lautan api suci. Berbagai energi iblis yang berada di dalam aula utama ini langsung dimusnahkan. Melihat apa yang dilakukan oleh seorang Xiaoyan masih membuat Ratu Laba-Laba Jahat tidak takut sama sekali dan kemudian dia malah bertepuk tangan sambil mengatakan, sang pengendali api suci memang benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tapi kali ini bahkan kau pun tidak akan pernah luput dari nasib yang buruk. Setelah mengatakan hal seperti itu, Ratu Laba-Laba Jahat melambaikan tangannya. Energi hitam kini telah muncul entah dari mana dan kemudian dari dalamnya langsung melemparkan telur yang sangat besar. Dari telur itu memancarkan sinar cahaya yang berwarna putih dan kemudian ada fluktuasi kekuatan yang sangat murni. Yun Yun bersama dengan Mu Ying ketika menyaksikan telur ini, mereka berdua secara serempak langsung berseru, sebenarnya itu adalah fluktuasi dari hati yang murni. Keduanya mengetahui bahwa hati yang murni hanya sebesar genggaman tangan, tapi saat ini itu besarnya seperti manusia pada umumnya dan kemudian dibungkus dengan cangkang telur. Tidak lama kemudian cangkang telur itu pun retak dan detik berikutnya tar, keluarlah seorang wanita muda yang cukup cantik dengan kekuatan reinkarnasi keempat. Dan wanita ini tampak linglung ketika baru saja keluar dari dalam cangkang telur. Sementara pandangan mata dari Ratu Laba-Laba Jahat melihat pada Xiaoyan dan sambil tersenyum dia mengatakan, aku harus berterima kasih pada Yang Mulia Dewa Jahat peringkat kelima karena telah memberitahukan pada diriku bahwa kau Xiaoyan telah berhasil melahap api suci peringkat ketiga. Dan untuk saat ini reputasimu telah menyebar di dalam ras jahat asingku. Gadis cantik ini adalah hati murni yang terkuat yang telah diciptakan oleh ras jahat asing kita dengan usaha yang tidak terhitung jumlahnya. Kekuatan murni yang berada di dalam tubuhnya sudah cukup untuk membuatmu kalah telak. Xiaoyan, aku ingin lihat bagaimana caranya kau menggunakan kekuatan api sucimu saat ini. Gadis hati yang murni, pemuda itu adalah sasaranmu. Tekanlah dia untukku. Mendengarkan perintah seperti ini, gadis hati yang murni tiba-tiba saja berubah menjadi sinar cahaya putih dan itu telah melesat dengan sangat cepat menuju ke arah dari Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan tidak mampu menghindar dan detik berikutnya sinar cahaya putih itu telah merasuk ke dalam tubuhnya. Hal itu telah membuat Xiaoyan menjadi cukup panik karena dia tidak mampu menggunakan kekuatan api suci yang berada di dalam tubuhnya. Menyaksikan hal seperti ini membuat Mu Ying tidak bisa menahan diri untuk segera mengatakan, kekuatan hati yang murni, bukankah hal itu hanya mampu menekan api suci yang berada di peringkat 5, 6, 7, dan juga seterusnya? Tapi api suci yang berada di dalam tubuh Xiaoyan adalah api suci peringkat ketiga. Namun kenapa hal itu juga masih tertekan? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia menjawab perkataan dari seorang Mu Ying. Aku sendiri juga tidak paham, tapi aku khawatir bahwa hati yang murni ini telah disempurnakan secara khusus oleh ras jahat. Selain itu di dalam tubuh Xiaoyan telah memiliki 7 api suci, 6 diantaranya memiliki peringkat yang lebih rendah daripada peringkat kelima. Ratu Laba-Laba Jahat bertepuk tangan dan kemudian dia mengatakan, Xiaoyan, kali ini kekuatan api suci yang berada di dalam tubuhmu telah ditekan dan kau tidak akan pernah bisa menggunakan hal itu kembali. Lalu, bagaimana caramu akan menghadapi diriku?
gadis hati yang murni telah berada di dalam tubuh Soyen dan kemudian itu telah memancarkan sebuah sinar cahaya putih yang benar-benar memberikan tekanan pada 7 api suci di dalam dirinya sehingga Soyen tidak mampu menggunakan kekuatan api sucinya lagi. Hal ini membuat Soyen kemudian berkomunikasi dengan gadis hati yang murni tersebut. Kenapa? Kenapa kau ingin membantu ras jahat? Padahal mereka adalah makhluk-makhluk kotor. Gadis hati yang murni ini tidak menjawab perkataan dari Soyen dan dia masih saja bercokol di dalam tubuh Soyen. Hal itu membuat Soyen menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, sepertinya kau telah dibohongi dan juga dimanfaatkan oleh mereka. Tapi tidak apa-apa, aku akan membalaskan dendam untuk dirimu. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen yang cukup arogan membuat Ratu Laba-Laba jahat kali ini segera berkata, Soyen, apakah kau pikir tanpa api suci kau masih punya kekuatan untuk bisa melawan ratu ini? Soyen pun hanya tersenyum acuh tidak acuh dan kemudian dia mengatakan, apakah menurutmu aku Soyen hanya memiliki kekuatan dengan atribut api saja? Soyen pun langsung melambaikan tangannya dan kemudian kekuatan yang berwarna putih telah keluar dari dalam tubuhnya. Hal itu memiliki sentuhan kekuatan petir yang sangat mengerikan. Menyaksikan hal seperti ini, pandangan mata dari Ratu Laba-Laba jahat menyusut dan kemudian raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius. Lalu dia berkata, Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Dua raja peringkat merah yang menggunakan jubah berwarna hitam di belakang Ratu Laba-Laba jahat pada saat ini segera berkata, Ratu, kekuatan petir yang dimiliki Soyen sangatlah aneh dan tampaknya itu bukanlah petir biasa. Dalam informasi yang telah didapatkan oleh ras jahat asing, Soyen adalah pemimpin wilayah api yang tidak berujung. Dia juga keturunan klan Zhao dan juga mengendalikan kekuatan api suci. Tapi bagaimana bisa tiba-tiba Soyen memiliki kekuatan dengan atribut petir? Ratu Laba-Laba jahat kemudian berkata pada dua sosok berjubah hitam yang berada di belakangnya, kau pergi dulu dan cegah dia, sementara aku akan mempersiapkan sesuatu. Mendapatkan perintah seperti ini, dua sosok berjubah hitam langsung meluncur ke arah dari Soyen. Sementara Mu Yingying dan juga Yun Yun tiba-tiba saja melesat dan kemudian berdiri di hadapan Soyen sambil berkata, ingin menyentuh Soyen, hadapi kita berdua terlebih dahulu. Akhirnya pertempuran pun terjadi antara Yun Yun, Mu Yingying melawan dua sosok berjubah hitam yang merupakan raja peringkat merah. Di sisi lain, Soyen sendiri saat ini telah berfokus untuk mengeluarkan kekuatan petirnya yang paling luar biasa. Dan detik berikutnya, sebuah fluktuasi kekuatan petir yang sangat mengerikan telah meluncur ke bagian atas dari istana ini dan kemudian menghancurkannya dalam seketika. Awan hitam kini telah berkumpul di langit dan kemudian fluktuasi petir yang sangat mengerikan juga telah dipancarkan dari awan hitam tersebut. Hal itu seolah-olah tertarik dengan kekuatan petir yang berada di dalam tubuh Soyen. Dan bahkan kali ini kekuatan petir yang telah dikeluarkan Soyen sebenarnya jauh lebih dahsyat jika dibandingkan dengan 7 kekuatan api suci miliknya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan bisa mengalahkan Ratu Laba-Laba jahat menggunakan kekuatan petirnya ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.